Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan Om Jono dalam program Kata Hari ini. Dan pada pagi yang indah ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita akan belajar dan membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Hamba bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat walafiat dan diberkati Tuhan. Saatnya untuk kami bisa merenungkan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dan rema di dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar tetap setia terhadap firman Tuhan dan tetap menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Bicara buat setiap masing-masing kami dan hamba-Mu ya Roh Kudus. Biarlah firman-Mu menjadi meterai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mazmur pasal 14 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Judulnya Kebebalan Manusia. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Tuhan berjanji buat setiap kita bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia menyertai, memahkotai dengan anugerahnya seperti perisai, dan membentengi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat pembacaan ini, pada ayat yang pertama, dikatakan bahwa untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Judulnya hari ini adalah kebebalan manusia. Rupanya orang bebal memiliki 3 prinsip. Prinsip yang pertama adalah di dalam hatinya tidak ada Allah. Orang-orang bebal selalu berpikir, selalu berkata di dalam hatinya, ngapain lagi kita ke gereja, ngapain lagi kita menyembah Tuhan, ngapain lagi kita baca Alkitab, toh Tuhan tidak pernah menolong kita, toh Tuhan tidak pernah melakukan mujizat, toh Tuhan tidak pernah melakukan hal-hal yang besar dan dahsyat di dalam kehidupan saya. Dari dulu saya berdoa kepada Tuhan untuk sebuah penyakit, tapi sampai hari ini saya tidak melihat mujizat. Ngapain saya harus berdoa lagi? Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang bebal. Dia berkata bahwa Tuhan tidak ada lagi. Yang kedua, prinsip orang bebal adalah perbuatan mereka jahat di mata Tuhan, bahkan jijik, kata Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, orang-orang bebal adalah orang-orang yang melakukan dosa, orang-orang yang tahu kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Orang-orang bebal adalah orang-orang yang menganggap dirinya lebih hebat daripada orang-orang yang lain. Orang-orang yang bebal adalah orang-orang yang menganggap dirinya adalah orang-orang yang paling besar, paling berkuasa, sedangkan orang yang lain adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang bebal adalah orang-orang yang menganggap dirinya paling benar, dan orang-orang yang lain adalah orang-orang yang salah. Yang ketiga, prinsip orang bebal adalah tidak pernah berbuat baik. Ya,
Ketika ada orang yang berbuat baik, orang-orang bebal akan berkata, ngapain sih pergi ikut KKR? Ngapain sih ikut berdoa? Ngapain sih ikut pujian penyembahan? Ngapain sih pergi beribadah? Lebih baik tinggal di rumah. Ini adalah orang-orang yang bebal. Orang-orang yang tidak pernah berbuat baik. Ngapain sih kalau kita membantu orang? Ngapain sih kalau kita pergi berbuat baik? Dia akan berkata, gak usah berbuat baik. Toh apa yang ada pada kita cukup untuk kita sendiri, gak usah bantu orang. Nah, inilah orang-orang yang bebal. Itu sebabnya Alkitab bicara dan Tuhan ingatkan buat kita, jangan menjadi orang bebal, tapi jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Orang-orang yang benar yang pertama adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang benar itu adalah orang-orang yang dilindungi Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang benar adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan, memandang kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya serta sukacita di dalam kehidupannya. Mari jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, jangan bebal, karena orang bebal adalah orang-orang yang bodoh, kata Alkitab. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas di pagi yang indah ini. Kita berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus, hamba sudah beritakan firman, biarlah firman Tuhan termeterai dan menjadi kekuatan serta rema di dalam kehidupan kami. Kami akan beraktivitas sertai sepanjang hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita sudah berdoa. Ingat, Tuhan tetap baik. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.